Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel IPS. Kali ini akan dibahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Tujuan dari materi ini ialah pertama, menganalisis perubahan ruang. Kedua, membedakan perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup sempit dan luas. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan negatif adanya interaksi antar ruang. Yang keempat, menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, perubahan ruang ialah lahan yang beralih fungsi. Contoh di sini adalah hutan beralih fungsi sebagai pertanian, kemudian sebagai industri, kemudian sebagai pertambangan. Jadi sudah beralih fungsi sebagai hutan sesungguhnya. Nah, perubahan ruang sebetulnya sudah terjadi sejak lama. Di Inggris contohnya, yaitu sudah sejak pertengahan abad ke-19, yaitu dengan ditemukannya adanya pemintal, kemudian ditemukan mesin uap, dan ditemukan listrik. Nah, sehingga Inggris merubah dari status agraris menjadi industri. Inggris mulai melakukan revolusi industri secara besar-besaran. Kemudian Inggris juga diikuti atau jadi model untuk negara-negara lain seperti Jerman, kemudian Prancis, Belanda, dan negara lain di dunia. Untuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup sempit, contoh di sini adalah desa dengan kota. Kemudian perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup luas, ini adalah antar negara dan benua. Dengan adanya perubahan tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap desa maupun kota itu sendiri di dunia. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, orang akan melakukan suatu urbanisasi penduduk, baik nanti yang penduduk permanen maupun penduduk yang ulang-alik. Nah, kita tahu di dunia ini sebagian besar atau 47% penduduk tinggal di wilayah pertanian. Tetapi lambat laun wilayah pertanian dijadikan pemukiman. Nah, sehingga masyarakat pedesaan menjadi kehilangan pekerjaan bertani. Untuk itu, mereka akan melakukan urbanisasi
dalam rangka mencari pekerjaan di kota. Nah, tetapi karena mereka itu berpendidikan rendah, sehingga di kota menjadi permasalahan tersendiri, yaitu timbulnya gelandangan, pemulung, kemudian atau dengan istilah homeless. Ini terjadi bukan hanya di wilayah negara berkembang saja, melainkan di negara maju pun bisa terjadi. Nah, sehingga kita dapat menyaksikan rumah-rumah kumuh di kota besar. Untuk segi positif dan negatif tentu akan kita bisa lihat dengan adanya urbanisasi ini. Penduduk yang dari desa ke kota akan mempengaruhi penduduk kota, atau penduduk kota juga mempengaruhi penduduk yang dari desa. Nah, untuk segi positifnya, ini akan berkembang alat transportasi sebagai ulang-alik ataupun penyedia urban yang datang ke kota. Kemudian kota juga menerima atau kedatangan tenaga kerja yang murah. Kemudian kota pun akan mengembalikan dari kedatangan orang yang berasal dari desa, mendapatkan bimbingan maupun penyuluhan dari lembaga swadaya kemasyarakatan. Begitu juga untuk penduduk desa, ini juga sangat menguntungkan bagi wilayah kota, karena mereka sebagai penghasil atau sumber membawa bahan mentah atau bahan pokok yang dibutuhkan oleh kota. Nah, dari segi pengaruh perubahan dan interaksi antar negara, ini akan berpengaruh pula terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, kemudian politik dan pendidikan. Selanjutnya, untuk pengaruh terhadap ekonomi, negara yang membutuhkan jasa dan barang dan negara yang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk bahan produksi, ini akan saling terjadi interaksi. Nah, apalagi zaman sekarang alat komunikasi sudah sangat maju dan transportasi juga sangat maju, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dan tidak terhalang oleh batas waktu maupun batas daerah wilayah. Kemudian untuk pengaruh terhadap sosial, nah kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupannya mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, karena terjadi saling berinteraksi, maka mereka akan mendapatkan keuntungan, yaitu saling tukar menukar informasi yang mereka butuhkan dalam
memenuhi kebutuhannya. Kemudian pengaruh terhadap budaya dengan kemajuan teknologi informasi yang lebih canggih, sehingga mereka dapat melakukan atau melihat langsung budaya negara lain yang dapat mereka saksikan, sehingga mereka dapat mengambil atau mempelajari apa yang terkandung di dalam budaya mereka untuk diterapkan di budaya yang ada di negaranya. Untuk pengaruh terhadap politik, dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi yang canggih, manusia di dunia ini akan saling mempengaruhi di dalam sistem demokrasi maupun di dalam isu-isu politik maupun isu-isu perang dan sebagainya dapat disaksikan langsung. Nah, sehingga orang dapat mudah sekali untuk mempelajari sistem politik maupun sistem demokrasi yang ada di dunia. Kemudian untuk pengaruh terhadap pendidikan, ini juga sangat berpengaruh karena dengan kemajuan teknologi, kemudian kemajuan transportasi, kemajuan alat komunikasi, ini sangat mendukung dalam suatu pendidikan di berbagai wilayah negara di dunia. Nah, suatu negara ini tentu akan mementingkan suatu pendidikan, karena pendidikan merupakan kekuatan utama untuk membangun negara yang tentu saja akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, sehingga setiap negara akan melakukan studi banding ke negara lain yang tentu pendidikannya sudah lebih maju. Juga bertukar pelajar antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, demikian untuk materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Semoga materi ini akan bermanfaat dan bisa dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.